Habib, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kami dari Kampung Baru, Sukabumi Selatan. Ya. Pertanyaan dari kami adalah, bagaimana kira-kira Habib cara mendekatkan diri, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena selama ini ketika ditanya cinta Rasul, cinta, tapi itu semua gombal. Kiat-kiatnya bagaimana Habibana? Sehingga ketika kita mendidik anak, menghadirkan anak-anak, mendidik anak solihah, sehingga menjadi mujahid, mujahidah terdepan membela agama nanti. Sehingga didasari oleh cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana kemudian nasib kami yang jauh dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara jauh dari hati kami yang dalam, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barusan ada satu pertanyaan yang bagus, kiat bagaimana cara kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nah saya mau tanya, anak-anak kecil ini kan suka mengidolakan bintang-bintang film. Umpamanya anak-anak kecil suka Superman, suka Batman. Nah kita tanya, kenapa mereka suka, Bu? Karena yang mereka lihat tokoh-tokoh fiktif film tadi, dalam film diceritakan pahlawan, hero, jagoan, pembela kebenaran, melawan kejahatan. Artinya anak-anak kecil kita itu sebetulnya hati mereka bersih. Mereka suka kepahlawanan, mereka suka orang melawan kezaliman, melawan kejahatan. Mereka suka orang-orang yang jadi pahlawan pejuang untuk menegakkan keadilan. Nah yang mereka lihat dengan mata mereka dengar dengan telinga mereka apa yang ada di layar film. Sehingga jatuh cintalah ke mereka ini kepada tokoh-tokoh fiktif tadi yang disiarkan lewat film. Nah kenapa begitu? Nah, jadi ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kenapa mereka bisa sayang sama Batman? Kenapa sayang sama Superman? Kenapa? Karena mereka kenal. Dari mana mereka kenal? Ya, karena mereka tonton, mereka lihat, mereka dengar. Artinya kuncinya kita sudah dapat. Kalau kita mau anak-anak kita cinta kepada Nabi, kita mesti kenalin dulu siapa itu Nabi. Mana mungkin anak kita bangga dengan orang yang namanya Muhammad? Bagaimana mungkin anak kita bisa bangga dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau mereka nggak kenal siapa Nabi? Nah maka itu saya ajak ibu-ibu di sini, yuk kita bacakan buat anak-anak kita. Apa malam sebelum tidur kita bacakan bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana adilnya Nabi, bagaimana ketokohan Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana cerdasnya Nabi, bagaimana pandainya Nabi, bagaimana beraninya Nabi, bagaimana adilnya Nabi, bagaimana pahlawannya Nabi, bagaimana beraninya Nabi, bagaimana Nabi memimpin umatnya di medan tempur, bagaimana Nabi nangis di tengah malam mohon pengampunan untuk umatnya. Kalau ini satu persatu kita ceritakan kepada anak-anak kita jadi kenal. Kalau anak kita sudah kenal kepada Nabi, insya Allah mereka akan cinta dan sayang. Jadi kenapa bisa cinta hanya di mulut saja, sayang hanya di mulut saja? Karena banyak umat belum kenal siapa nabinya. Nah kadang-kadang Bu, kalau lagi maulid, lagi maulid kita baca rawi, betul? Bagus, baca rawi, baca maulid, tapi jangan lupa undang ustadz, undang ustadzah menceritakan sejarah kita punya Nabi. Karena apa yang dibaca bagus, tapi kan mereka nggak paham. Padahal kalau ibu baca Saraful Anam, ibu baca Maulid Adab dan lain sebagainya, sebetulnya itu sejarah Nabi. Isinya sejarah Nabi dari awal lahir sampai Nabi wafat. Cuman karena umat nggak paham, dibaca dalam bahasa Arab, sehingga mereka tetap belum kenal siapa nabinya. Nah disitulah pentingnya diundang ustadzah, diundang ustadz, diundang habib, minta kepada penceramah, tolong jelaskan sejarah Nabi. Jelasin bagaimana, oh Nabi Muhammad katanya adil, mana bukti keadilannya? Oh Nabi Muhammad katanya berani, mana cerita keberaniannya?
Oh, Nabi Muhammad itu katanya penyayang kepada anak kecil. Mana bukti sayangnya? Oh, Nabi Muhammad itu katanya pecinta kepada istri. Mana cerita cinta sama istrinya? Nah, ini kalau kita ceritakan ke umat, umat jadi bangga. Saya bangga dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi begini, ternyata Nabi begitu, ternyata Nabi pahlawan, ternyata Nabi ini anti kezaliman, ternyata Nabi ini pemberani, ternyata Nabi ini adil, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawaban saya untuk Ustazah tadi, satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yuk mari sama-sama kita perkenalkan sejarah kita punya Nabi, supaya anak-anak kita dari kecil bisa tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, pernah dengar qasidah kisah Rasul? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Apal Bu? Nah, yang beredar kan cuma 4 bait, betul. Cuman sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu saya karang 33 bait. Nah, yang dinyanyikan di mana-mana nih hanya 4 bait saja. Yang saya tulis itu puisinya 33 bait. Dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Jadi kalau ibu baca dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, baca qasidah itu saja. Ibu tahu nanti siapa sahabat Nabi yang begini, siapa yang diteriskan kepalanya, siapa yang dibuat buta matanya, siapa sahabat yang pertama masuk Islam, bagaimana cara dakwah Nabi, berapa tahun dakwah sirnya, berapa tahun dakwah, dan seterusnya. Semua kita ceritakan. Nah, maka itu sekali-sekali nanti saya mau ajak semua bawakan qasidah kisah Rasul yang lengkap, mau tidak? Betul. Kapan? Nanti bulan Maulid, hari Sabtu pertama bulan Oktober. Itu majelis taklim bulanan di sini, Bu. Tanggal 1 dah ya, 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober hari Sabtu dari zuhur sampai asar di sini akan ada majelis taklim bulanan sekaligus Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu-ibu semua berapapun yang hadir, saya bagikan fotokopinya, syair yang lengkap 33 bait. Nanti kita bawakan bersama-sama. Nah, ibu baca itu aja jadi tahu sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Insya siap hadir, siap kumpul, insya Allah.